Jadi ini adalah VW Tiguan 2013 dan ini generasi yang sebelum facelift kayak sekarang. Oke, dia itu masuk ke kelas compact SUV dan dia pesaingnya ada CR-V, ada CX-5 dan dulu itu kalau nggak salah ya pas barunya masih di sekitaran 400 jutaan dan sekarang harga bekasnya 2013 ini udah di bawah 200 juta, tepatnya di 190 juta dan kalau kreditnya itu sekitar 175 juta. Jadi buat teman-teman yang mau lihat unit VW Tiguan yang 2013 ini, boleh langsung aja samperin ke Three Brothers Auto yang ada di Bursa Mobil Sumarekon Serpong. Oke, untuk pajaknya ada di kisaran 4,5 juta per tahun. Terus apa yang menarik dari VW Tiguan 2013 ini? Oke, yang pertama jelas dari segi harga. Jadi dengan harga di bawah 200 juta, kalian udah dapet SUV mewah Eropa. Padahal di harga segitu, kalau mobil baru itu mungkin kalian baru dapat LCGC kali ya. Nah, sedangkan di bawah 200 juta dengan harga yang sama kalian bisa dapat VW Tiguan ini. Yang kedua, dia itu boleh dibilang secara dimensi paling compact dibandingin pesaing-pesaingnya. Buat kalian yang lebih sering pergi sendiri, mobil ini lebih cocok dibandingin kayak CR-V atau CX-5 gitu ya, yang dimensinya jauh lebih besar. Nah, ketiga, dia itu punya mesin juga yang sangat kecil. Dia punya kapasitas hanya 1400 cc turbo. Jadi boleh dibilang ini pastinya jauh lebih irit juga dibanding pesaing-pesaingnya. Dan yang selanjutnya adalah dari segi fitur. Oke, mungkin kalau di tahun sekarang fiturnya nggak terlalu banyak ya. Tapi untuk di tahunnya dulu, ini boleh dibilang mobil yang salah satu fiturnya paling banyak di kelasnya. Untuk lebih detailnya langsung simak aja video berikut. Jadi kita ngomongin dari varian dulu ya. Ini varian yang Highline, sementara satu lagi ada yang varian di bawahnya itu standar. Ada beberapa perbedaan ya dibanding yang varian standarnya, salah satunya di lampu, terus habis itu window lining, velg, dan beberapa fitur di dalamnya. Nah, tapi gue akan ngomongin dari segi desainnya dulu nih. Si Tiguan ini punya desain yang boleh dibilang dia tuh timeless gitu. Karena apa? Dia modelnya simple, sederhana, tapi punya karakter kuat. Jadi mau sampai kapanpun mobil ini pasti akan selalu kelihatan ganteng gitu. Nah, kita ngomongin dari bagian depannya dulu deh. Jadi lampunya ini kan beda ya dengan varian yang standarnya. Jadi kalau varian yang Highline-nya ini dia udah pakai proyektor HID dan dia udah ada DRL LED-nya. Nah, cuma yang bagian bawahnya ini fog lamp ini masih halogen, sirena juga masih halogen. Nah, ini yang gue suka juga nih ya. Di bagian grillnya simple banget tapi tetap elegan. Dia ada aksen piano black sama chrome-nya. Dan bentuknya ya udah cuma garis gitu aja. Terus di sini ada aksen chrome tipisnya. Ini juga bikin manis ya tampilan mobilnya. Dan kalau kita lanjut ke samping, oh ya, by the way di sini juga udah dikasih washer untuk lampunya. Nah, ini bagian samping ya. Yang paling gua highlight ada di sini sih sebenarnya. Di permainan chrome window liningnya ini sama roof railnya. Apalagi di Tiguan yang warna coklat gini ya. Ini selain bikin kelihatan mobil jadi elegan, window lining chrome-nya ini bikin siluet mobil tuh kelihatan lebih panjang. Oke, terus habis itu ngomongin spionnya. Nah, di sini sebenarnya dia ada paddle lamp-nya nih. Jadi kalau kita buka mobilnya, spionnya akan ngebuka dan lampunya di bawah ini akan nyala untuk nyambut kita. Ini detail yang kecil tapi bikin mobil ini keren banget. Terus kita ngomongin dari segi bannya nih. Dia pakai ban dan velgnya ini ring 17. Sementara kalau di varian bawahnya kalau nggak salah masih ring 16 deh. Dan ini gue suka palang 5, bentuknya sederhana tapi pas gitu loh. Dia nggak neko-neko. Dia belum ada ini ya, dia belum ada keyless-nya. Karena belum ada tombol apa-apa di sini. Mungkin kalau lihat dari dimensi pintu depan, pintu samping ini mirip-mirip lah dengan CX-5, dengan X-Trail gitu ya. Tapi begitu ngeliat di bagian belakang, ini tuh kecil banget. Dari pilar
C-nya ini sampai ke D-nya kecil banget. Dari segi pengeremannya, ini udah pakai 4 cakram di semua rodanya dan udah ada ABS, EBD, BA, traction control, udah lengkap pokoknya. Oke, yang pertama gue highlight dari bagian belakangnya ada di sini nih, logonya TSI yang artinya dia emang udah pakai turbo. Jadi dia tuh pakai mesin yang sama kayak Golf 1.4 dengan turbocharger. Dan kalau kita lihat sini ya, bagian belakangnya tuh ini benar-benar mirip sama Golf dan ya ciri khas VW banget gitu, sederhana tapi kelihatan karakternya kuat. Dan di sini kalau kita lihat lampunya, ini gue suka nih. Jadi lampunya itu merah semuanya. Sementara ini di dalamnya masih pakai halogen semua ya untuk lampu remnya maupun lampu utamanya. Tapi pas dinyalain itu gue suka nih desainnya karena dia tuh seakan kayak pakai LED panel. Jadi keren banget. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya sini udah ada 4 sensor parkir. Terus ini nih, knalpotnya nih. Dia udah pakai dual exit gitu ya, tapi jadi satu. Nah, terus kita buka bagasinya. Biasanya tuh kalau Polo atau Golf tuh di sini ya, di logonya ditekan. Tapi ini enggak. Ini ada di bawah. Tapi sebelum itu, kita lihat sini dulu deh. Sini nih. Nah, ini tutup tangki bensinnya. Kita lihat. Dia harus pakai oktan minimal 95, yang artinya dia harus pakai Pertamax turbo nih. Gila ya, sekarang harganya udah 15.900. Coba kita lihat bagasinya. Bagasi cukup kecil ya, tapi gue suka di poin kepraktisannya si Tiguan ini. Pertama, dia udah dikasih lampu di sini ya. Terus di sini juga rapi banget, dilapis bludru semuanya sampai ke samping-samping. Dan di sini ada gantungannya juga. Dan ini bahannya besi ya, bukan plastik. Ini entah untuk gantungan atau untuk pasang cargo net, nggak tahu lah. Tapi di sini udah dikasih ini juga nih, dikasih soket 12 volt. Kalau kita buka, wow, ini ban apa namanya, ban serepnya full size. Oh enggak, sorry, bukan full size, ini temporary, tapi emang besar aja dia. Dan ini kayaknya kelihatannya belum pernah dipakai ya, karena masih ada ininya nih, tinta hijaunya. Sini tempat toolkit, dan di sini kalau misalkan mau naro alat-alat juga masih banyak ini ya, tempat penyimpanan di sini. Ini bisa dicopot. Nah, terus habis itu kalau kita tegakin bangku tengahnya, coba kita lihat. Nah, langsung kelihatan luas banget dan dia bisa rata sama lantai. Nah, oh ya, ini ada penutupnya juga ya di sini teman-teman. Coba nih di close up. Nah, ini fungsinya untuk bikin lantainya tuh rata, jadi nggak ada barang yang jatuh ke bawah situ. Nah, jadi kalau kalian mau naruh koper gitu yang berat, ini bisa langsung sliding aja sampai ke depan. Oke, habis itu kita lihat mesinnya. Nah, sebelum kita ngomongin mesin ya, buka dulu kap mesinnya. Tapi bukanya bukan dari sisi driver, melainkan di sini, dari sisi sebelah kiri. Nah, dia mekanisme pembukanya ada di sini malah. Karena apa? Karena ini kan aslinya emang setir kiri ya, dan dia itu mekanisme pembukanya nggak tergabung sama dashboard. Jadi daripada harus bikin mekanisme baru, ya udah biarin aja di sebelah kiri sini sesuai dengan aslinya. Oke. Oh, dia belum pakai teleskopik. Nah, bagus ya ininya. Dia udah dikasih peredam. Dan itu juga lengkap nih, firewallnya sampai ke atas ininya. Oke, jadi ini
Si Tiguan ini pakai mesin yang sama dengan Golf 1.4. Dia pakai mesin 1400 cc TSI. TSI itu kepanjangan Twin Charge Stratified Injection, atau artinya dia ada turbocharger plus supercharger juga. Dan ini menghasilkan tenaga 150 horsepower dan torsinya 240 Nm. Dan dia disalurkan ke transmisi DSG atau dual clutch 6 percepatan. Nah, pasti penasaran kan, gimana sih ini soal transmisinya, apakah sering bermasalah atau enggak, nanti akan kita bahas ya. Tapi yang jelas mesin ini, kayak yang tadi udah sempat gue mention di awal, dia itu harus pakai RON minimal 95 alias Pertamax Turbo. Jadi nggak bisa diisi Pertamax biasa. Oke, habis ini kita langsung lihat bagian interiornya. Nah, oke, jadi ini gue mau ngeliatin kuncinya ya. Kuncinya masih modelan jackknife gini. Dia belum ada engine start stop button ya. Oke. Nah, ngomongin soal interiornya, gue sih sebenarnya jujur ya kurang suka dengan desain ininya nih, apa AC-nya ya. Kayaknya kok banyak banget gitu, bulat-bulat, dan ini total ada 8 lubang AC gitu, baru di depannya sini aja. Tapi so far dari kualitas materialnya emang gak usah diraguin lagi ya, karena ini udah full soft touch semua. Mulai dari bagian atas, tengah, sampai ke bagian sisi door trimnya. Ini udah soft touch. Cuma emang kalau di bagian sini masih pasti keras ya, ini wajar. Dan ini gue suka di bagian joknya. Dia punya jok yang semi bucket seat, dan dia ini bahannya lembut banget. Udah gitu dia ini bisa nopang sampai ujung paha nih. Nah, ini dia kayak ada extendernya gitu. Nah, ini joknya juga bisa dinaik turunin. Cuma yang agak gua kurang suka untuk recliningnya, dia tuh modelannya knob puter gitu, jadi agak pegel juga ya kalau misalkan kita mau nyenderin kursi. Nah, gue juga suka banget ini di bagian pedalnya. Pedal gasnya dia pakai yang organ ya modelnya, jadi bukan yang gantung gitu, karena ini kita jadi lebih nyaman ini nyetirnya. Nah, terus habis itu di sini ada fitur apa aja. Oke, pertama di sini spionnya udah retractable. Ini juga power window-nya all auto, nggak cuma yang di bagian driver doang, tapi semuanya udah auto. Terus di sini di bagian setirnya ini pengaturan untuk head unitnya, volume maupun track lagu. Sini untuk pengaturan MID-nya. Belum ada cruise control sih di sini, tapi ini lampunya udah auto, tapi kayaknya untuk wipernya belum deh. Nah, terus habis itu di sini MID-nya ada apa aja. Nah, kita lihat di sini convenience. Ini ada pengaturan untuk central lock-nya. Terus habis itu untuk pengaturan spion. Nah, ini pengaturan lampu. Coming home-nya mau berapa detik kita bisa setel. Nah, termasuk living home-nya juga sama aja. Footway light itu lampu yang ada di bawah ya, untuk nerangin kaki. Nah, di sini ada snow tires. Ini kayaknya sih fungsinya kayak semacam speed limiter kalau nggak salah ya. Nah, tire pressure ini bukan untuk monitoring, tapi cuma untuk ngasih peringatan ya kalau misalkan ada dari keempat ban yang tekanannya udah berkurang. Jadi nggak secara real time dia tahu berapa PSI tekanannya. Terus kalau misalkan kita ngomongin soal head unitnya, nah ini head unitnya masih jadul banget ya. Jadi di sini dia cuma ada pilihan CD, masih pakai CD. Masih pakai CD, terus habis itu di sini ada SD card dan aux. Udah Bluetooth, apalagi Android Auto, Apple CarPlay boro-boro ada gitu. Jadi ini emang kalau misalkan kalian beli ya mau nggak mau emang harus ganti ya head unitnya. Karena di VW itu juga ada versi yang barunya yang udah Android Auto dan Apple CarPlay, dan itu tinggal plug and play, nggak perlu potong-potong kabel atau nyesuaiin dengan bracketnya lagi. Terus di sini AC-nya dia single zone, dan di sini masih sistem mechanical puter. Nah, terus di sini ini ada satu fitur yang
mungkin ya pada tahunnya pesaing-pesaingnya nggak punya ya fiturnya. CX-5 punya sih. Ini ada idling start stopnya, jadi kalau misalkan kita lagi berhenti di lampu merah gitu, dia akan mematikan mesinnya. Terus pas kita injek gasnya lagi, langsung nyala lagi. Cuma sebaiknya sih mendingan ini fiturnya di off-in aja karena sayang akinya gitu. Terus habis itu di sini dia udah pakai transmisi DSG alias dual clutch, dan di sini udah Tiptronic, cuma belum pedal shift ya. Sementara kalau di Golf yang MK6-nya itu dia udah ada pedal shift-nya, tapi di sini belum. Terus di sini dia juga udah pakai electric parking brake plus auto hold-nya. Jadi ini udah cukup canggih ya untuk di tahunnya. Kita lihat lagi di bagian sini ya. Di lampunya masih pakai halogen ya di sini. Terus sini ada vanity mirror-nya, tapi belum ada lampunya. Padahal ini kalau di VW Polo udah ada nih lampunya di bagian sini. Ini kok di Tiguan malah belum ada. Di sini ada laci untuk sunglass. Terus di sini storage-nya ya. Kita lihat dari storage-nya ada apa aja ya. Nah, sini ada laci penyimpanan nih. Coba kita nyalain lampunya. Dan gue suka juga detail kecil yang bikin mobil ini mewah. Dia ada lampu di bagian bawahnya untuk nerangin kaki. Terus di sini, oke, di sini pertama ada slot untuk nyimpen barang. Di sini juga ada. Ini ada tombol traction control. Sini ada cup holder 2, dan ini bisa ditutup ya cup holdernya. Terus di sini nih tempat koin-koin. Dia dikasih lapisan bludru gini nih. Jadi nggak berisik. Sini dia ada lacinya, dan lacinya ini, oh ini ada tombol untuk aux-nya di sini. Nah di sini dia bisa berfungsi sebagai handrest nih, karena ini bisa diatur. Nah, tuh, ini kunci ini. Kalau kalian mau posisinya lebih tinggi begini, ada sekitar 3 step. Sini dia ada cup holder juga, dan di bawahnya dikasih bludru juga, jadi nggak berisik. Ini simple ya, tapi ini berguna banget gitu. Di sini juga ada lacinya ternyata di bawah jok, dan di bawah lacinya juga dikasih bludru juga, jadi detail banget ya VW. Nah ini juga ada di sini. Jadi kalau dari poin kepraktisannya, mobil ini bener-bener praktikal banget. Nah ini untuk spion tengahnya dia udah auto dimming ya. Terus habis itu untuk fitur safety-nya di mobil ini juga udah sangat lengkap. Karena jumlah airbag-nya kalau nggak salah ada 8 ya. Pertama di sini, di sisi di setir sama di bagian dashboard sini. Terus habis itu di pilar ini sampai ke belakang ya. Curtain airbag, terus di sini di bagian jok. Habis ini kita langsung ke baris kedua ya, kita rasain seberapa luas di belakang. Yuk. Nah, duduk di baris kedua ini masih sama nyamannya dengan di jok baris pertama ya. Cuma di sini kayaknya kalau kursinya bisa dibikin sedikit lebih tinggi lagi ya. Ini kayaknya agak kehalang soalnya sama jok yang depannya ini nih. Karena ini gede banget. Anyway, dari segi legroomnya ini cukup luas sih sebenarnya. bahkan ketika kita majuin pun juga di sini masih ada sisa ruang segini. Ini yang paling depannya. Ini kalau kita mundurin mentok, sisa ruangnya segini. Dan karena dia ini posisi bangku depannya itu cukup tinggi ya, ini tuh kita bisa selonjorin kakinya nih sampai ke bawah. Dan di sini di bawah itu kalau teman-teman perhatiin itu ada ventilasi AC-nya juga, jadi buat ngasih AC ke kaki. Sini juga kita dapat double blower. Yang fan-nya ini bisa di setel ya. Terus di sini ada power outlet. Sini ada colokan. Ini kayak colokan rumah. Jadi buat ngecharge laptop gitu juga udah bisa nih. 230 volt, 150 watt. Wow.
Oke, terus di sini kita dapat meja nih. Nah, yang bisa di setel-setel. Sini juga masih ada laci penyimpanan kanan dan kiri. Terus, nah ngomongin soal kualitas door trimnya ya. Kalau di baris kedua nih, ini udah plastik. Kalau yang di depan kan tadi kan soft touch ya, ini plastik. Dia udah dapat power window auto dan dia full nih ngebukanya. Ini jarang-jarang loh, biasanya kan mobil itu cuma sampai segini ya ngebukanya. Dan di sini juga ada speakernya. Terus ini yang gue suka juga ya, handrestnya Tiguan ini, dia gede banget. Pertama gede, lebar, jadi kita nggak rebutan kanan kiri gitu. Terus habis itu di sini udah ada cup holdernya 2. Dan yang terakhir, model handrest kayak gini itu praktis. Jadi kalau kita nyimpen barang di belakang, kita mau ambil, ini nggak perlu repot-repot untuk nyenderin yang bagian sebelahnya gitu ya. Kita langsung buka ini aja, ngambil barang dari belakang. Misalkan ada belanjaan apa, makanan, minuman, kita tinggal ambil, minuman terus sini, kita mau makan langsung sini. Jadi emang ini udah dipikirin banget sama VW. Good job lah. Nah, kalau di bagian tengah gimana rasanya? Di sini tunnelnya tinggi banget nih. Jadi ini emang agak menyulitkan ya kalau kita mau pindah ke tengah. Oke. Duduk di sini, dia masih dikasih handrest, masih dikasih headrest. Jadi emang ini proper untuk 3 penumpang. Oke lah, ini di bagian tengah pun. Tapi kayaknya ini akan agak sempit ya kalau misalkan didudukin 3 penumpang. Nah, ini salah satu fitur yang nggak ada di pesaingnya. Oke. Ini kursi depannya itu bisa ditebahin sampai mentok. Nah, jadi ini gunanya kita bisa selonjorin kaki ini. Tuh. Ini sampai ke Tiguan yang paling baru, Tiguan yang all space, dia juga masih ada fitur ini. Jadi ini enak banget ya. Meskipun dia kapasitas kabinnya nggak terlalu besar, tapi poin kepraktisannya emang jempolan banget ini Tiguan. Oke, habis ini kita langsung nyobain aja nih rasa berkendaranya ya. Kita muter-muter area showroom aja bentar. Yuk. Oke, impresi awal yang gue rasain, setirnya nggak seenteng kebanyakan mobil Jepang ya. Jadi dia lebih ngasih feel agak berat. Tapi ini gue suka sih. Kayaknya nih kalau di tol bakal asik banget ya. Terus habis itu yang kedua dari akselerasinya. Akselerasinya di awal nggak terlalu responsif karena masih sedikit kerasa turbo lag-nya. Tapi begitu kita tekan agak dalam, ini wow. Begitu turbonya kick in, dia langsung kerasa banget ngejambaknya. Nah, ini kan ada Tiptronicnya, tapi kita nggak bisa ngerasain. Cuma di sini yang gue highlight gitu ya. Ini bahkan di parkiran kayak gini aja dia bisa sampai gigi 3 gitu. Jadi bener-bener si transmisi DSG-nya ini ngasih perpindahan yang cepat banget dan rapet-rapet. Kita jalan begini aja udah langsung 1, 2, 3. Jadi dia akan membuat putaran mesin itu serendah mungkin. Tapi begitu kita sedikit tekan gasnya, dia langsung turun. Jadi bener-bener gue salut banget sama transmisi DSG-nya VW ini. Responsif banget. Nah, gimana soal rasa suspensinya ya? Ini kan kita jalan di area konblok ya, ada polisi tidur juga. Jadi kalau menurut gue ini emang suspensinya rada kaku sih, tapi cenderung dewasa gitu ya. Bukan kaku yang keras, bukan, tapi lebih moderat lah. Kalau kayak X-Trail itu kan empuk ya, empuk banget bahkan. Gue justru lebih suka yang kayak gini sih. Jadi ini udah pasti handlingnya bakalan bagus nih. Hal apa aja sih yang harus diperhatiin sebelum membeli VW Tiguan second? Pertama adalah yang kebanyakan orang concern itu kan soal mekatronik ya. Nah, tapi kalau di VW Tiguan ini dia itu udah pakai yang wet clutch.
Jadi untuk kerusakan mekatronik bukan berarti nggak ada, tapi lebih minim resikonya dibandingkan dengan dry clutch-nya yang ada di VW Golf. Jadi pastiin kalau kalian mau beli itu cobain dulu transmisinya, apakah ada gejala kayak mengentak-ngentak atau kayak bunyi aneh-aneh gitu ya di transmisinya. Terus cobain juga Tiptroniknya. Kalau masih responsif, nggak ada bunyi dan nggak ada hentakan-hentakan yang tidak wajar, itu berarti masih bagus. Dan kedua, dan ini juga salah satu yang paling penting, pastiin Tiguan yang kalian beli itu punya service record yang lengkap di bengkel resmi. Jadi kalian bisa tahu tuh kondisinya kayak apa yang udah pernah diganti dan bagaimana riwayat servisnya. Selanjutnya dari segi mesin. Nah, kerusakan yang paling banyak terjadi juga ada di sektor water pump-nya. Jadi pastiin nggak ada suara yang aneh di mesin. Biasanya kalau water pump udah rusak atau bocor, itu suara mesin jadi agak kasar. Nah, pastiin suara mesin masih dalam keadaan halus. Terus ada juga beberapa yang sensor ABS-nya nyala. Nah, itu kalau misalkan ganti biayanya sekitar 2 jutaan. Water pump tadi itu kalau ganti harganya sekitar 5-6 jutaan. Dan gimana soal servis rutinnya? Kemarin sempat nanya-nanya di bengkel spesialis VW, itu untuk servis rutinnya di kisaran 3-5 jutaan. Jadi emang agak lumayan ya dibandingin dengan mobil Jepang. Tapi balik lagi, apa yang kalian dapat dari membayar harga mahal itu sangat worth it sih menurut gua. Pertama dari fiturnya, kenyamanannya, kekedapan kabinnya, suspensi, rasa berkendaranya. Ini semua pastinya bakal terbayar banget sih. Oke, jadi kesimpulannya, kalau menurut gue mobil ini worth it banget untuk dibeli. Dengan harga yang udah di bawah 200 juta, kalian dapat SUV Jerman dengan mesin yang kenceng, irit, dan kenyamanannya juga boleh dibilang di atas rata-rata ya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.